Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, para viewer, para follower, para penonton dari akun YouTube Susno 2G. Kalau sudah menonton, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe. Kemudian di-share biar yang lain tahu. Dan di komentar. Terima kasih. Matur nuwun. Thank you very much. Sukron. Arigato. Assalamualaikum Pak Susno. Sehat Pak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Walaupun hari belum hujan, tapi masih mendung-mendung ini. Mendung atau memang udaranya yang apa ya? Polusi Pak. Polusi berat Jakarta katanya. Hari ini kita ngobrol Ice Cold lagi ya Pak. Ini sebenarnya kasusnya sih sudah cukup lama ya Pak, sudah 7 tahunan. Ya. Lalu muncul film Ice Cold di Netflix. Nah, orang mulai lagi ragu. Ini jadi seperti ada dua kubu nih Pak. Ada yang percaya, tetap yakin Jessica memang melakukan pembunuhan itu, tapi juga ada yang berbalik. Tadinya yakin, sekarang nggak yakin. Nah, pakar-pakar juga mulai bersuara dong Pak, gitu kan. Ini gimana Pak? Jadi kalau saya dari awal nonton film itu ya, Iya, karena terus terang supaya pendengar bisa memaklumi posisi saya. iya, Saya walaupun mantan polisi, mantan Kabaris Krim, saya tidak menyidik perkara ini. Perkara ini diangkat, saya sudah tidak jadi polisi gitu ya. udah Sudah pensiun ya Pak? pensiun gitu. Pensiun. Kemudian saya juga tidak membaca berkas penyidikannya. Iya, Saya hanya mengikuti dari media, kemudian nonton film, kemudian mengikuti diskusi masalah ini. Jadi kalau saya lihat memang proses peradilan ini, ya sekali lagi, saya berdasarkan film, berdasarkan hasil diskusi, berdasarkan berita di media, baik televisi maupun media sosial ya. iya, Jadi jangan menganggap saya penyidiknya. Saya sangat meragukan bahwa proses peradilan ini berjalan benar. Gitu. Sangat ragu saya. Ini boleh dikatakan, tapi saya tidak berani mengatakan peradilan ini peradilan sesat, ya nggak berani gitu ya. Tapi sangat meragukan ke apa namanya kenetralannya gitu, sangat meragukan dan profesionalnya sangat saya ragukan. hmm, Jadi kalau ada yang mau marah sama saya, Pak Suno gini-gini, marahlah sama Netflix, iya, marahlah sama diskusi-diskusi yang ada di YouTube. iya, Marahlah sama berita-berita yang ada di televisi. Karena yang saya serap itu. iya, Saya belum pernah menyerap penjelasan resmi dari Mahkamah Agung, penjelasan resmi dari Kejaksaan Agung, penjelasan resmi dari pihak kepolisian. Belum. Yang saya serap hanya itu. iya, Ya jadi jangan salahkan saya ya. Saya ini rakyat jelata, apalagi petani. Kenapa saya katakan ini adalah suatu peradilan yang nggak benar gitu ya. Pertama, ini jelas tentang orang mati tidak wajar. iya, Nah, menurut berita, dokter-dokter itu sudah saling berpendapat, tidak diotopsi. Nah, ini gila namanya. hmm, Ya jelas salah dong. Tidak diotopsi berarti visum et repertumnya gimana mau mengatakan orang itu mati karena sianida. iya, Ini kesalahan paling besar. Yang kedua, tapi saya nggak tahu bantahan dari pihak penyidik. Benar nggak tidak diotopsi? Karena keterangan dokter Jaya ya, iya, karena tidak diotopsi. Dokter Jaya pun sudah menanyakan kepada dokter di Rumah Sakit Polri. iya, Oh tidak Mas katanya pemeriksaan sampel. Yang kedua, pada saat di TKP tidak ditemukan sianida. hmm, Catat. Nah, terus kalau orang tidak ditemukan sianida, matinya pakai apa? Yang ketiga, saat di TKP juga katanya, ya bukan kata saya ya, hmm, katanya Pak Oto Hasibuan, orang uji coba minum sisa iya. sianida, sisa Ada kopi beberapa sianida itu, orang yang ikut 4 orang apa berapa? Oh, kok nggak nggak mati. mati? Ini sudah berapa ini? Bertiga kan? 3. 3. Yang keempat, di dalam tubuh korban hanya ditemukan setelah berapa hari? Iya, Setelah berapa 3 hari hari kalau saya nggak salah diambil ingat. sampel,
hanya ditemukan sianida 0,2 apa namanya, mililiter atau apa ya, Iya. cc apa nggak jelas itu ya. Yang kata dokter Jaya itu tidak mematikan. Dan hal itu biasa terjadi pada jenazah yang sudah gitu. Yang kelima, orang meninggal karena sianida, maka mukanya tidak akan merah. Justru merah, Mak. Justru merah kalau karena sianida. Ya tidak katanya, pokoknya gitulah. Oh iya, Yang intinya antara merah dan tidak lah ya. iya, Yang menunjukkan menurut dokter Jaya dia mati bukan karena sianida. iya. Nah, kemudian yang berikut, tidak ada satu alat bukti pun. Alat bukti ya, alat bukti di dalam KUHP pasal 184 itu keterangan saksi, keterangan ahli, terus apa namanya, surat, petunjuk, kemudian keterangan terdakwa atau tersangka. Di antara 5 alat bukti ini tidak ada satupun yang menyatakan bahwa siapa namanya, Jessica. Jessica memasukkan sianida ke dalam minuman itu. Nggak ada satupun. Ya kalau nggak ada, hakim dapat keyakinan dari mana? Tapi itu maaf, maaf saya potong ya, Pak. Nah, Prof. Edi bilang bahwa alat bukti itu nggak penting, yang penting adalah keyakinan hakim. ngawur. Itu keadilan sesat. Kalau Hmm, gitu nggak usah polisi meriksa, nggak usah apa namanya, nggak usah polisi meriksa, nggak usah nggak ada jaksa nuntut, nggak usah visum-visum. ada visum apa, langsung aja di depan sidang, sidang sini, aku yakin, sing mati ini. Itu pengadilan sesat. Kalau profesor ngomong kayak gitu aneh gitu. Jelaslah keyakinan itu harus didapatkan dari alat bukti. Hmm, Nah, dengan alat bukti itu maka nimbulkan keyakinan. Nah, sekarang untuk membangun keyakinan hakim itu tak satu pun alat bukti. ya, Nah, misalnya dia masukkan sianida karena ditutupi. Loh, kalau ditutupi dari mana? Siapa yang nyatakan bahwa itu ditutupi? Tak ada kan? hmm, Oh, paper bag kok di atas tidak di bawah. Iya, kebiasaan orang itu beda-beda. ya, Tapi yang jelas tidak terlihat tangan daripada Jessica memasukkan racun ke situ. Jangan kalau itu karena ditutupi dia masukkan. Ini namanya prasangka. Kalau hakim memutus berdasarkan prasangka ini tidak benar. Termasuk juga pada level penyidikan mestinya ini harus ada bukti langsung, alat bukti langsung yang menunjuk. Jadi tidak. Kemudian lagi kita juga rasa aneh juga dengan peradilan ya, saya ya, katakan peradilan. peradilan. Peradilan itu mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan putusan hakim. Hakim kok berani memutus suatu perkara yang sama sekali tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa dialah sebagai pelakunya. Ya, Jadi untuk keyakinan dialah sebagai pelakunya itu dari mana? ya, Dasarnya praduga. Oh, praduga bahwa sampai dicari-cari keterangannya. Dia di Australia pernah tabrakan, pernah apa-apa lah ya. ya, Nggak tahu lah, pernah mabuk. Nggak ada kaitannya dengan ini. Kemudian, oh, apalagi selain pernah mabuk, bahwa wajahnya dia itu seperti ini. Ini kayak dukun aja. Jadi tidak benar. Kayak dukun ya. Jadi tidak ada itu teori kriminolog zaman dulu, hmm, teori Lombroso ya. Lombroso itu seorang ahli kriminolog zaman bahula yang kayak dukun gitu kan. hmm. Kalau penjahat itu wajahnya gini, kalau yang ganteng itu nggak mungkin melakukan jahat. Saya nggak jelas ini ganteng apa jelek. Jadi hati-hatilah orang yang berwajah kayak wah jelek, nanti bisa-bisa dikatakan sama ahli sebagai kriminal lah. Ya, Enggak, teori itu udah nggak berlaku gitu ya. Kemudian lagi, satu lagi. Saya ini lama sekali jadi kabar eskrim ya. Alangkah bodohnya kalau mau meracun orang itu berada di depannya. Misalnya saya ya, mau meracun Dek Devi. ya, Yuk kita minum. Habis minum, saya masukin racun di situ. ya, Mungkin nggak ketahuan. Bodoh sekali. Kalau mau masukin racun ya caranya tidak begitu dong. Tidak secara langsung, tapi dari jarak jauh, titip apa. Tapi kalau masukkan langsung itu namanya bodoh. dan itu di Tidak tempat mungkin. umum ya, Pak, Tempat ya? umum lagi, itu bodoh sekali. Jadi apalagi untuk orang berpendidikan seperti Jessica. Ya itu sangat-sangat bodoh. Jadi artinya dari
sekian-sekian fakta ini, masa hakim memutus gitu. Anehnya, nggak tahu berkas ini dipercaya apa tidak ya. Hakim tingkat pertama, kemudian hakim tingkat banding, mungkin nggak dibaca kali berkasnya tebal gitu kan. Iya. Kemudian hakim tingkat kasasi. Mudah-mudahan kalau ada hakim tingkat PK, ini akan berubah gitu. Kita ingin sekali bahwa paradigma hakim kita ini berubah. Berubah. Hmm. Kenapa berubah? Udahlah sakit lah, saya ini pernah dihukum juga gitu kan, nggak enak juga kalau berkali-kali saya nyatakan setiap acara gini, saya pernah dihukum, nggak enak kalau nggak diadili secara benar gitu. Ya, Dihukum tapi berdasarkan prasangka ya, iya, Pak. saya itu pernah juga diputus berdasarkan berkas orang lain, atas nama orang lain, tapi diponis juga. Udah, itu masa lalu, nggak usah dilihat lagi. Tapi Jessica jangan terjadilah seperti ini. Jangan terjadi apa namanya kasus Sengkondar Karta Jilid 2. Kalau Irung alus, bibir alus, ditempo dihadap digigir mani. kalau boleh ini Pak, sebentar kita flashback. Ini Sengkonkarta ini sebetulnya kasus seperti apa sih, Pak? Sengkonkarta ini udah lama sekali ya. Saya waktu itu masih berpangkat kapten ya. Iya. Kalau sekarang ajun komisaris ya. Ada kasus di daerah lupa saya Bekasi apa daerah mana. Ya. Ada orang ditangkap 2 orang Sengkon dan Karta dituduh sebagai pembunuh. Pada tingkat penyidik dia katanya penyidik terbukti, pada tingkat penuntut katanya meyakinkan untuk dituntut sehingga dilimpahkan ke pengadilan, pada tingkat pengadilan diponislah dia. Hukum, lama sekali nggak tahu hukuman berapa. Suatu saat pembunuhnya ketemu. Nah, ternyata bukan dia pembunuhnya. Baru kebingungan. Lah ini sudah inkrah, gimana cara ngeluarkannya? Bingung. Iya. Nah, ini berarti pembuat hukum perlu memikirkan. Kalau terjadi kayak gini, janganlah putusan hakim itu dianggap sesuatu yang nggak bisa dirubah kayak ayat suci Al-Quran saja. Ya itulah kasusnya. Jadi jangan sampai kasus Jessica ini, misalnya kebingungan. Wah gimana ini ngatasi Jessica ini kalau seandainya ya, sekali lagi seandainya menurut Netflix ya, dan menurut kajian-kajian di televisi, kemudian kajian-kajian di medsos bahwa Jessica memang tidak bersalah, bagaimana cara mengeluarkannya? Jangan terpaku lagi bahwa harus begini, oh ini sudah inkrah, ini nasib orang. Iya. Dan negara harus turun tangan, karena tugas salah satu negara adalah melindungi segenap warga negaranya. Jangan sampai jadi korban pengadilan. Jadi negara tolonglah negara turun, gimana cara ngatasi ini. Sekali lagi, saya sampaikan ini, dasar saya itu bukan hasil penyidikan, saya ini bukan penyidik ya. Iya. Dasar saya bukan juga penjelasan dari polisi, bukan juga penjelasan dari jaksa atau penjelasan dari pengadilan. Karena penjelasan resmi dari 3 media ini belum ada. Dari 3 lembaga ini belum ada. Yang kita terima baru film Netflix, kemudian YouTube berbagai, kemudian televisi, medsos-medsos yang lainnya. Mudah-mudahan pihak-pihak lain tergugah sehingga hal ini segera dapat diatasi. Bayangkan orang sudah 7 tahun mengekam dalam penjara. Kalau dia tidak bersalah ya, Iya. masa remajanya hilang, masa harapannya hilang. Nggak tahu ini terangkat lagi, apakah doanya dikabulkan oleh Allah sehingga ini terbuka. Ya mudah-mudahan. Jadi kalau yang tawaran gerasi untuk, Jessica tapi ditolak oleh Jessica itu benar atau gimana, Pak? Lah, ini suatu hal yang sangat bagus ya untuk sebagai kita pertimbangkan. Seorang Jessica, dia ditawari oleh pengacaranya atau oleh siapa akan diurus garasinya kepada presiden supaya dia dibebaskan dengan menyatakan minta maaf bahwa dia bersalah. Dia tidak mau. Iya. Dia katakan biar saya di dalam penjara walaupun berapa puluh tahun tapi saya tidak mengakui kesalahan itu. Nah, ini jadi pertimbangan luar biasa gitu. Jadi tolonglah yang merasa berdosa dalam hal ini ya, baik ahli, baik pemeriksa tingkat awal, penyidik, atau penuntut, ataupun hakim yang menjatuhkan vonisnya, bantulah untuk mengeluarkannya. Dan ingat ya, pengadilan itu paradigmanya harus berubah. Proses peradilan ya, bukan pengadilan. Iya. Mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan vonis, baik tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, maupun tingkat PK adalah keadilan. Pengertian keadilan itu apa? Bukan berarti seseorang yang ditangkap itu harus dihukum, tidak. Kalau dia terbukti tidak bersalah, ya bebaskan. Iya. Itu juga keadilan. Dan itu adalah proses hukum yang baik.
hukum acara kita memberikan kesempatan itu. Pada tingkat penyidik ada penghentian penyidikan. Pada tingkat penuntutan ada penghentian penuntutan. Pada tingkat pengadilan, tingkat pertama sampai dengan PK ada bebas. Nah, ini menyatakan bahwa hukum acara kita itu udah bagus sekali. Jangan lagi di sini para penegak hukum berpikiran bahwa setiap orang yang diproses itu harus dihukum. Nggak cocok pasal ini, carikan pasal ini. Nggak cocok pasal ini, carikan pasal ini. Nggak cocok. Itu tidak bagus. Yang bagus kalau tidak bersalah, ya bebas. Itu proses pengadilan. Mencari keadilan dan kebenaran. Begitu caranya. Jadi bukan berarti kalau kita menangkap penjahat, terus negara ini musuh ke sini. Oh tidak. Tapi keadilan apa yang adil kalau dia tidak bersalah gitu. Bahkan sampai ada gium yang menyatakan lebih bagus membebaskan 1000 penjahat daripada menghukum satu orang tidak bersalah. Gitu. Tadi ada sedikit pembahasan mengenai profil ya Pak. Jadi memprofil seseorang berdasarkan wajah, berdasarkan penelitian, mungkin secara psikologi. Nah, ada ahli yang menyatakan bahwa Jessica ini sebetulnya berkepribadian ganda. Kalau kepribadian ganda ini kan mungkin termasuk orang dengan gangguan jiwa ya Pak, kalau saya nggak salah. Lalu apakah orang dengan gangguan jiwa itu bisa dihukum? Jadi ini kan sudah aneh-aneh ya, datangkan ahli aneh-aneh gitu kan. Kasusnya adalah dugaan atau sangkaan membunuh orang dengan racun sianida. Nah, Kenapa sampai ke wajahnya dilihat ininya? Ya, apakah apakah dari wajahnya itu kelihatan sianidanya? ya, Itu teori lama yang menyatakan bahwa orang kayak ini tampang kriminal. Itu kalau nggak salah ahli kriminolog namanya Lombroso ya. ya. Teori itu udah nggak laku lagi, kok masih diangkat? Enggak lah, udahlah kita fokus saja kepada tindak pidana, dugaan tindak pidana membunuh orang dengan racun dimasukkan dalam kopi sianida diminum berhadap-hadapan, kan gitu. Tapi harus ada bukti ya Ya Pak, ada bukan bukti, berdasarkan iya. keyakinan ya Pak. Dan harus dibuktikan dulu. Jadi begini, menyidik itu jangan langsung tangkap tersangka, kemudian dicari alat buktinya. Itu salah. Tapi dicek dulu peristiwanya apa. Ini ada orang mati. Orang mati. Jelas itu fakta. Ya. Nah, orang mati itu ada tidak wajar. Apakah dibunuh? Apakah karena mati suatu sebab lain? Kalau dibunuh, apakah dengan kekerasan atau racun atau apa ya? Atau dia mati bukan karena diracun? Bisa saja. Misalnya, jangan langsung disebutkan racun. Kalau racun harus ada buktinya dulu. Nah, misalnya dia mati. Oh, bukan karena racun. Bisa aja. Kenapa? Tidak wajar. Oh, dia minum kopi. Ingat, orang mah tidak boleh minum kopi loh. Ya. Kalau mahnya sudah akut, dia minum kopi, apalagi kopinya kadarnya tinggi, bisa kambuh. Nah, kalau mahnya kambuh ya bisa koit juga, mati. Nah, makanya harus dibuktikan dulu ada sianida apa tidak. Lah kalau di gelasnya itu, di cangkir apa gelasnya, Gelas. dicoba sisa minumannya tidak ditemukan sianida, yang meminum sisanya itu 4 orang yang mencoba tidak mati juga, ya berarti matinya bukan karena minuman itu, cari sebab lain. Makanya perlu diotopsi. Nah, otopsi itu pemeriksaan menyeluruh dalam. Levernya gimana, atau apa namanya, ususnya gimana, lambungnya gimana, macam-macam lah gitu. Nah, setelah diperiksa baru dibuat visum et repertum. Kemungkinan penyebab dia mati itu karena apa? Oh, karena kehabisan oksigen. Oh, karena pendarahan, macam-macam lah. Dokter lah yang ahli itu. Baik, terakhir nih Pak. Jadi, adakah kemungkinan untuk membuka kasus ini kembali Pak? Tergantung. Hmm. Ya, tergantung pengacaranya harus maju segera. Ya. Kedua, pemerintah. Ketiga, lembaga penegak hukum kita jangan kaku. Kakunya, wah ini sudah inkrah, nggak boleh dibuka lagi. Loh ini Istilahnya berketetapan hukum dan tetap mengikat. mengikat. Itulah ini sekarang putusan MK aja. Masih Ya, bisa putusan ya, MK Pak. kan, itu mengikat ya. Mengikat. Berarti bukan hanya 30-25 tahun aja. Orang jadi anggota DPR umur 21 kan. Iya. Berarti Pak. setelah jadi anggota DPR kabupaten,
selama seminggu, umur 21 tahun, boleh Boleh nyalon presiden. mencalonkan. Nyalon presiden loh, Iya. bukan wapres loh. Iya. Wah, akibat daripada keputusan Pak Le itu, maaf. Bergeser sedikit jadi. Nah, ini jangan juga kayak Hmm. gitu. Artinya saya ngangkat kasus itu jangan juga kayak kasus Jessica ini, wah ini udah punya kekuatan hukum tetap, nggak bisa dibuka lagi. Ini nasib orang loh. Iya. Jadi Apalagi tadi katanya berdasarkan keyakinan manusia bisa siapa yang salah. yakin sopo? Karena Anda belum pernah di sidang, saya pernah di sidang. Wah, dengan terbukti dengan sah dan meyakinkan. Gimana keyakinan? Tok, mati lah kau. Nyatanya keyakinan Ya, masih bisa salah. sama mereka manusia. Betul. Iya. Di antara manusia kan, dan mereka pun sering salah. Bahkan pada level Mahkamah Agung pun banyak yang tertangkap kan. Iya. Jadi berarti mereka bukan malaikat. Apalagi pada level-level lain. Jadi artinya janganlah kita mendewakan orang, memalaikatkan orang bahwa dia pasti tidak bersalah. Oh jangan. Ya keputusan hakim ya harus dihormati kalau benar. Tapi tidak mesti harus diterima. Kalau yang tidak benar ya tidak diterima. Kayak saya nggak terima sampai sekarang gitu kan, karena saya anggap tidak adil gitu. Baik, Bapak, terima kasih untuk waktunya kali ini, Pak. Mari kita tunggu kelanjutan atau perkembangan kasus ini selanjutnya ya, Pak. Mudah-mudahan kalau memang tidak bersalah ya berarti segera dibebaskan, tapi kalau bersalah tunjukkan apa yang menjadi bukti Iya, bahwa dia melakukan itu ya, tunjukkan Pak. yang bukti, hukum yang berat kalau Hmm. bersalah. Jadi kita tidak ingin orang yang bersalah bebas, tidak. Iya. Kalau memang Jessica bersalah ataupun orang lain bersalah, hukumlah dia sesuai dengan kesalahannya. Kalau tidak bersalah, bebaskan. Nah ini kalau misalnya dibebaskan pun gimana kalau sudah dihukum 7 tahun? Ada Oke. pemulihan nama baik, tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik akan